Halo sahabat semangat luar biasa dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Windy Dwi Winartio di channel saya pribadi tentunya. Bagaimana kabarnya untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada di kesempatan hari ini? Tentunya harapannya tetap sehat selalu, semangat selalu, gembira selalu, dan tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun saat ini situasi dan kondisi di berbagai negara tentunya, dan khususnya di negara Indonesia, kita masih menghadapi suatu wabah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, sahabat-sahabatku semuanya. Mungkin sudah banyak beredar juga berita-berita bahwa ada gelombang kedua dan sebagainya. Ada ini suatu permasalahan yang mungkin bisa dikatakan ada tujuan atau buatan manusia dan sebagainya, konspirasi dan sebagainya. Saya kira itu ya sudahlah, tidak masalah itu beredar, karena tidak ada salahnya dan hak kita semua memang untuk menganalisa atau memikirkan sesuatu itu kok bisa terjadi seperti ini kan gitu. Pertanyaannya. Padahal ketika melihat lebih jauh lagi, orang yang meninggal selain dari penyakit COVID-19 juga banyak gitu kan. Terus yang lebih membahayakan juga banyak gitu. Tapi kenapa ini benar-benar sangat-sangat seolah-olah kayak sudah berat lagi untuk menuju harapan yang lebih baik. Jadi entah apapun itu yang terjadi di dunia ini, entah ada konspirasi atau tujuan untuk apapun gitu ya, saya tidak mengatakan bahwa ini COVID-19 tidak bahaya, tidak mengatakan seperti itu. Ini bahaya dan kita tetap harus waspada. Tetapi yang paling penting dan jauh lebih penting juga, kita harus memetakan bahwa bahaya, takut, khawatir, lalu cemas. Nah, itu harus kita petakan biar yang namanya bahaya ini benar-benar kita sikapi ini bahaya, bukan karena ketakutan yang sudah dibentuk sedemikian rupa bahwa akhirnya ke bawah informasi-informasi yang mungkin tidak tidak bisa membawa diri kita tenang karena adanya ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kalau bahaya ini kita sikapi dengan baik, tentunya entah itu mau teori apapun, itu konspirasi atau ada maksud tertentu di balik ini semua, ada orang-orang yang menjalankan ya. Biarlah lihat nanti hasilnya seperti apa. Tetapi yang paling penting kita jaga kehidupan kita dengan baik, kita jaga kesehatan kita tetap berpikir positif dan menyikapi segala sesuatunya dengan positif. Boleh kita berpikir, beranalisa, tetapi hal ini jangan sampai kita anggap remeh. Artinya mau seperti apapun kondisinya, mau seperti apapun keadaannya, ini memang harus terjadi. Kita tidak bisa buat apa-apa. Entah itu yang menjalankan manusia di balik itu semua, entah itu berjalan memang secara alami, memang penyakit yang muncul secara alami, yang jelas itu tetap terjadi
dan harus terjadi. Karena mengingat bahwa sebagai manusia kita hanya bisa menjalankan semuanya ini dengan baik, meskipun itu settingan, meskipun itu ada maksud-maksud tertentu untuk hal-hal tertentu juga yang kita tidak tahu, tetapi pada intinya kita harus melihat ini dari sisi positif. Positif yang pertama, kita harus bisa memaknai atau melihat pandemi ini sebuah pengajaran. Artinya kita lebih diajarkan untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya kita bisa waspada. Sederhananya kita selalu mencuci tangan. Dulu kita bisa menganggap remeh dalam mencuci tangan, membersihkan tangan, terus setiap pulang dari bepergian mungkin nggak bersih-bersih, sekarang harus bersih-bersih. Nah, jelas nyata kan ada sisi positifnya. Berikutnya kita bisa diajar bahwa dari COVID-19 ini untuk bisa peduli dengan satu yang lainnya. Artinya kita bisa belajar lebih lanjut untuk peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita bisanya apa, mampunya bisa memberi apa, hanya membagikan sebuah kalimat atau kata-kata positif atau minimal doa. Itu kita bisa belajar dari ini. Kadang kita ya sudah, yang penting kita masih aman-aman aja, terserah kamu, terserah lo gitu kan. Tetapi dalam kondisi dan situasi ini kita banyak diajarkan oleh hal-hal yang mungkin sebelumnya terabaikan. Kita bisa lebih jauh peduli. Mungkin masih banyak ya orang-orang yang apatis, cuek dan sebagainya. Dia malah ada, ini saya tidak menyebutkan ke salah satu orang mungkin yang beredar dan sebagainya. Yang jelas masih ada yang beredar bahwa selfie makan dengan lauk yang sangat-sangat luar biasa. Artinya diperlihatkan bahwa inilah aku makan dengan sebanyak lauk ini dan sebanyak makanan ini. Tolonglah, mulai sekarang kita bisa peduli bahwa banyak saudara-saudara di luaran sana yang saat ini belum merasakan makanan. Karena kalau di lingkungan sekitar kita dan melihat diri kita, saat ini kita bisa makan, tapi kita coba merenungkan bahwa di luaran sana masih banyak orang yang mungkin saat ini belum bisa makan, belum bisa merasakan makanan yang enak, lauk enak, terus kemudian saat ini apa yang harus dimakan itu belum tahu, makan apa hari ini itu belum tahu, makan apa hari ini itu belum tahu banyak di sana. Karena juga efek dari COVID-19 ini. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua yang kebetulan menonton video ini, silakan di-share. Semuanya yang saya omongkan ini tidak bermaksud untuk menyindir semuanya orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mungkin saat ini memang katakanlah dia hidup 20 tahun pun masih bisa tanpa bekerja. Tidak menyindir itu semua. Cuma kita harus bisa belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama untuk menciptakan situasi yang lebih baik, situasi yang lebih positif, situasi yang dibangun dari rasa kepedulian. Memang enak kita ngomong, enak kita ngomong enak, tapi melaksanakan sulit. Sederhana apa kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan apa untuk negara ini, untuk dunia? Terlalu besar. Mungkin yang terkecil untuk saudara-saudara di sekitar kita yang mungkin terdampak langsung.
atau orang-orang kita, keluarga kita, menanyakan bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu di sana. Sudahkah sepeduli itu kita? Memang saat ini kita bisa makan nikmat, kita bisa rokok, masih bisa minum yang segar, air dingin dan sebagainya. Tapi banyak saudara-saudara kita yang saat ini belum makan, bro. Kita harus ingat itu semua. Kita di dunia diciptakan untuk saling membantu. Kalau nggak seperti ini, kita mau kapan lagi untuk melakukan ini? Kapan lagi kita bisa berbuat untuk baik? Pada kesempatan ini mari kita manfaatkan waktu yang mungkin sangat mengerikan ya, bagi orang yang mengerikan atau yang bisa menyikapi dengan bijak tentunya tidak menakutkan. Makanya kita harus tetap bijak untuk menyikapi ini dan peka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya sekali lagi tidak menyindir kepada orang-orang yang saat ini bisa menikmati makan enak, yang sedang diposting-posting itu selfie, masih bisa pergi kemana-mana itu. Tetapi tolonglah, ingatlah, semuanya itu waktu tetap berjalan, saudara. Waktu tetap bergulir. Kita tidak bisa mengembalikan waktu. Semuanya ini terjadi, terlepas itu semua ini bahwa settingan, konspirasi dan sebagainya, ada dalang-dalang tertentu, ada elit-elit dunia, elit negara, apapun itu, kita nggak usah mikirkan ke sana. Intinya apa yang bisa kita perbuat saat ini? Nggak apa-apa kita berpikir tuh aja, tapi kan nih yang realnya apa? Sekarang ini saat ini terjadi seperti ini. Oke lah, itu misalnya kalau memang tujuan ada teori, ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu. Tetapi yang perlu diingat saat ini kita udah terjadi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Gitu aja, nggak usah berpikiran macam-macam. Bagaimana kita bisa membantu untuk lepas dari ini semua, untuk putus dari rantai virus COVID-19 ini? Jadi poin pentingnya ketika kita bisa melihat hal ini dari sisi positif, terlepas dari itu semua, yang jelas kita maknai bahwa ini semuanya datangnya dari Tuhan, atas kehendaknya. Semuanya ini terjadi atas kehendak Tuhan dan atas izin Tuhan. Semuanya akan kita bisa semeleh dan kita bisa berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan untuk agar bisa lebih cepat lagi untuk selesai. Jadi kita bisa diajarkan untuk bisa lebih baik lagi terhadap diri kita sendiri dan bisa berbuat baik kepada orang lain. Tadi kita bisa belajar yang biasanya mengabaikan hal-hal kecil seperti kebersihan. Yang kedua, kita bisa belajar untuk peduli. Yang ketiga, mengingatkan kita juga perlu istirahat. Kadang kita mengabaikan itu semua, bahwa kerja, cari uang dan cari uang. Itu penting, memang kebutuhan kita tidak pungkiri. Tetapi juga bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri, bagaimana kita memberikan reward terhadap diri kita sendiri. Jangan dipaksakan tubuh kita ini. Makanya di situasi dan kondisi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk istirahat, untuk kita berdoa, dan kita membantu orang lain. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalankan, meskipun dari rumah. Gak ada alasan lagi untuk berbuat baik, tidak ada alasan lagi untuk membuat sesuatu yang inovasi. Saya paham bahwa banyak di luar sana, maaf untuk
sahabat-sahabat atau saudara-saudaraku yang saat ini mungkin kerjaannya harus tutup, yang kerjaannya sebagai pekerjaan di lapangan sehingga harus tutup, bingung saat ini mau cari apa lagi yang harus dikerjakan, harus mendapatkan makan hari ini dari mana. Saya yakin itu dirasakan, dan saya berpikir ke sana, apa ini yang harus bisa lakukan. Kalau menunggu pemerintah, memang pemerintah ini ya sudah kasihan. Pemerintah sendiri juga bingung ini sebenarnya gitu. Jadi ya harus kita untuk bekerja sama, saling baur-membaur. Kenapa saya menyampaikan ini? Ya kita harus dalam bentuk apapun harus bisa berbagi. Dan yang paling penting adalah kita tetap menyikapi ini dengan bijak. Kita tetap menyikapi ini dengan pikiran yang positif. Jauhkan dari pikiran negatif. Usahakan untuk tetap bergembira dalam hati kita meskipun situasi dan kondisi seperti ini, dan kita tetap berusaha untuk berbuat baik dalam kondisi situasi seperti ini. Jangan sampai mencari jalan pintas, jangan sampai menempuh jalan pintas. Itu yang perlu kita ingat. Semuanya pasti ada jalan, entah dari manapun itu pasti ada jalan. Semua yang ada di penduduk Indonesia khususnya ini pasti akan saling membantu satu dengan yang lainnya. Makanya mulai sekarang harus, yang belum membantu apapun itu kita bisa harus bantu. Sekecil apapun, media-media sudah tersedia untuk membantu. Melalui saluran dana, apapun bisa dilakukan. Sekecil apapun kita bisa lakukan melalui yang sudah tersedia di Indonesia ini. Jadi sahabatku, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut untuk menghadapi ini semua yang selalu saya sampaikan. Karena ketakutan dan kecemasan itu jauh lebih bahaya jika kita tidak menyikapi ini semua dengan bijak, bahwa kebahayaan ini harus disikapi dengan baik sehingga kita benar-benar bisa waspada. Artinya kita benar-benar tidak sembarangan, tidak menyepelekan. Memang ini bahaya dan harus disikapi dengan baik. Tidak disikapi dengan ketakutan, tidak disikapi dengan kekhawatiran atau kecemasan, tetapi dengan bijak yang juga bermanfaat kepada orang lain. Saat ini kita masih bisa berbuat, kita berbuat positif. Mungkin itu di dalam video ini yang dapat saya bagikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, di dalam penyampaian ini saya tidak bermaksud untuk menyindir orang-orang yang saat ini berada dan masih bisa makan, dan tidak menyindir orang-orang yang bisa masih berpergian ke mall dan sebagainya. Tapi sudah waktunya kita harus untuk peduli, bekerja sama, baur-membaur, saling berbagi. Itu sudah waktunya, harus dijalankan sekarang. Mau kapan lagi kalau tidak ini kita jalankan sekarang. Saya Windy Dwinantio. Salam semangat luar biasa.